Sebagai mahasiswa pendidikan, pasti kita semua sudah sering dengar dan familiar dengan model Azure. Model ini sering kita gunakan dalam pembuatan media pembelajaran. Tapi bukan cuma itu aja. Model Azure ini bisa kita gunakan dalam evaluasi media pembelajaran juga. Nah, gimana caranya? Yuk kita bahas. Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik yang berisi rangkaian kegiatan yang sudah dirancang dan disusun sedemikian rupa. Ini akan mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar peserta didik. Kegiatan pembelajaran akan dipengaruhi dari model pembelajaran yang sudah diterapkan di kelas. Model Azure berorientasi pada materi, teknologi, dan juga memanfaatkan media yang ada guna mendukung kegiatan pembelajaran yang lebih efektif. Pemanfaatan model desain pembelajaran Azure perlu dilakukan tahap demi tahap. Hal ini guna menyeluruh agar dapat memberikan hasil yang optimal, yaitu terciptanya pembelajaran yang efektif dan juga efisien. Model Azure ini dilakukan guna mendukung kegiatan pembelajaran, baik dilakukan secara berkelompok maupun dilakukan secara individu. Maka kegiatan pembelajaran ini akan lebih efektif dengan kita menggunakan perancangan media pembelajaran dan evaluasi media pembelajaran dengan menggunakan model Azure ini. Tapi dari tadi kita hanya membahas kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model Azure ini. Lah, terus di mana letak kita bisa mengevaluasi media pembelajaran dengan menggunakan model Azure ini? Nah, model Azure bisa kita gunakan dalam mengevaluasi media pembelajaran. Ini dilakukan pada tahap evaluasi dan revisi dari model Azure itu sendiri. Nah, kegiatan evaluasi dan revisi ini kita lakukan di tahap akhir, setelah kita melakukan dan menguji coba dari media pembelajaran yang sudah kita buat. Kemudian kita akan mengevaluasi dan juga kita akan merevisi dari media pembelajaran yang sudah kita buat tersebut. Maka kita bisa menghasilkan sebuah media pembelajaran yang lebih baik dan juga lebih relevan dengan kebutuhan siswa. Pertama yaitu Analyze Learner. Ini kita menganalisis peserta didik. Nah, dari tahap pertama ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu karakteristik umum. Nah, analisis sederhana yang dilakukan oleh guru sebelum memulai sebuah pembelajaran. Nah, analisis ini membawa karakteristik siswa meliputi aktivitas atau prosedur untuk mengidentifikasi dan menentukan karakteristik siswa yang akan menempuh kegiatan pembelajaran yang sudah kita desain. Kemudian, yang kedua adalah kompetensi yang sudah dimiliki. Siswa merupakan faktor terpenting, ditambah lagi dengan guru yang setiap hari bertemu dengan siswa. Siswa yang lebih pintar dalam menggunakan sebagai pembantu guru dalam proses pembelajaran. Maka kompetensi dan kemampuan awal menggambarkan tentang pengetahuan dan keterampilan yang sudah dan belum dimiliki oleh seorang sebelum mengikuti program pembelajaran. Untuk itu, kita perlu memperoleh informasi tentang kemampuan awal yang dimiliki siswa. Kita bisa melakukannya dengan melakukan pretest dan juga kegiatan. Kita bisa melakukannya dengan melakukan kegiatan pretest sebelum kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, ada gaya belajar siswa. Gaya belajar ini dapat kita gunakan untuk membantu memaksimalkan proses pembelajaran agar hasilnya lebih maksimal. Yang kedua yaitu state objective, yaitu kita merumuskan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin kita raih. Tujuan pembelajaran merupakan rumusan atau pernyataan yang mendeskripsikan tentang pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang siswa peroleh setelah menempuh kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Yang ketiga ada select methods, media, and material. Nah, di sini kita harus memilih metode, media, dan bahan ajar yang akan digunakan. Baik media maupun metode, tidak ada yang lebih baik di antara keduanya. Media dan metode ditentukan karena keduanya cocok, tepat, dan sesuai untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang keempat ada utilize material, memanfaatkan metode, media, dan bahan ajar. Sebelum menggunakan metode, media, dan bahan ajar, perancang terlebih dahulu perlu melakukan uji coba untuk memastikan bahwa ketiga komponen tersebut sudah dapat berfungsi dengan efektif untuk digunakan dalam situasi yang sebenarnya. Yang kelima ada require learner participation. Nah, di sini adalah partisipasi belajar dari siswa. Proses pembelajaran memerlukan keterlibatan mental siswa secara aktif dengan materi yang sedang mereka pelajari.
Pemberian latihan merupakan salah satu contoh yang melibatkan aktivitas mental siswa dalam materi yang sedang dipelajari. Siswa yang terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran akan lebih mudah memahami materi dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu ada tahap evaluate and revise. Nah, ini adalah tahap evaluasi dan juga revisi media pembelajaran yang sudah kita buat. Ini menjadi proses reflektif untuk menilai efektivitas media dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Pada tahap evaluate and revise ini akan membantu kita dalam mengevaluasi media pembelajaran yang sudah dilaksanakan, dirancang, dan juga sudah diterapkan. Nah, dari memahami model Azure tadi, kita juga bisa menyimpulkan bahwa model Azure ini bukan cuma dalam perancangan media pembelajaran saja, tapi juga bisa kita gunakan dalam mengevaluasi media pembelajaran itu sendiri, yaitu tahap analyze learner, state objective, dan juga select media. Nah, di sini kita juga bisa menentukan apa sih yang sebenarnya bisa kita perbaiki dan juga kita revisi dari media pembelajaran yang sudah kita buat dan juga kita terapkan. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui kriteria apa sih yang sebenarnya kita harus evaluasi dalam mengevaluasi media pembelajaran ini. Apa saja ya kriterianya? Aspek dari evaluasi yaitu evaluasi hasil belajar. Kita melihat apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Contohnya, jika tujuan pembelajaran adalah siswa mampu membedakan perubahan fisika dan juga kimia, maka guru harus bisa memberikan kuis atau post-test sederhana untuk siswa. Jika siswa merasa belum paham, maka perlu ada yang diperbaiki ataupun memberikan media pembelajaran yang lebih interaktif. Yang kedua yaitu evaluasi media. Contohnya, ketika kita menggunakan media pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran, kita harus mengevaluasi apakah media ini cukup membantu siswa atau malah justru lebih cepat dan juga lebih membingungkan untuk siswa memahami materi. Yang ketiga yaitu evaluasi proses pembelajaran. Kita melihat bagaimana proses pembelajaran itu sudah berlangsung. Kemudian, jika siswa hanya diam dan tidak terlibat, maka ada yang perlu dievaluasi dan juga direvisi lebih lanjut. Dan yang terakhir yaitu tahap revisi. Seperti yang sudah kita evaluasi 3 poin sebelumnya, maka kita perlu melakukan tahap revisi. Misalnya kita membuat video pembelajarannya itu terlalu cepat, sulit, juga tidak membantu siswa dalam kegiatan pembelajaran, kita bisa mengganti video itu lebih sederhana dan juga lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, jika siswa kurang aktif, kita bisa menambahkan diskusi, maupun praktik kecil. Yang ketiga, jika hasil belajar siswa rendah, maka kita bisa mengubah strategi pembelajaran yang contohnya bisa menggunakan media pembelajaran, game pembelajaran, role play, model-model pembelajaran yang lain yang bisa melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jika kita hanya melakukan evaluasi tanpa adanya revisi, itu akan terasa sia-sia, karena evaluasi ini adalah bahan untuk kita melakukan revisi dan memperbaiki media pembelajaran secara lebih lanjut. Nah, meskipun dalam evaluasi media pembelajaran dilakukan di tahap akhir, yaitu tahap evaluasi dan revisi, tapi secara tidak langsung pada 3 tahap pertama itu menentukan dalam evaluasi ini. Berikutnya ada salah satu contoh agar kita bisa lebih mudah memahami model evaluasi media pembelajaran dari model Azure ini. Dengan menggunakan model Azure, kita melaksanakannya dalam beberapa tahap. Yang pertama yaitu analyze learner. Nah, di sini guru bisa menganalisis. Contohnya, ketika siswa belum mengenal rambu-rambu lalu lintas. Kemudian, siswa banyak sekali yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Maka dari itu, kita perlu sebuah media yang visual dan kontekstual sehingga cocok dengan keadaan dalam dunia nyata. Yang kedua, state objektif. Nah, di sini siswa mampu menjelaskan aturan lalu lintas dan juga menunjukkan contoh perilaku tertib di jalan. Ini menjadi dasar untuk mengevaluasi media pembelajaran. Yang ketiga, select methods, media, dan materials. Nah, di sini guru bisa memilih metode apa yang akan digunakan dan juga media apa yang akan digunakan. Melalui dari analisis kebutuhan di 2 tahap sebelumnya, kita sudah bisa memilih metode, media, dan juga materialnya.
Yang keempat yaitu utilize media and materials. Nah, di sini guru bisa memberikan materi tentang rambu-rambu lalu lintas. Guru juga bisa menjelaskan secara langsung kepada siswa. Nah, kemudian kita masuk ke tahap require learner participation. Nah, di sini guru bisa mengajak siswa untuk terus ikut berdiskusi. Contohnya dengan memberikan kuis kecil dan juga hook untuk memantik siswa dalam kegiatan pembelajaran. Di sini kita juga bisa sudah terlihat apakah sebenarnya media yang kita gunakan ini sudah efektif ataupun belum. Yang keenam, kita melakukan evaluasi dan revisi. Nah, di sini kita fokus dalam mengevaluasi media pembelajaran. Contohnya, ketika siswa lebih memahami materi, maka siswa akan ikut terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dengan menggunakan media pembelajaran, guru juga bisa melihat keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran itu. Nah, jika siswa terlihat sudah cukup aktif dan juga cukup memahami dalam materi pembelajaran, maka media pembelajaran ini bisa kita anggap bahwa sudah memenuhi kebutuhan dari siswa itu sendiri. Nah, berikutnya, jika memerlukan sebuah revisi, maka guru bisa meninjau kembali dari perancangan, pelaksanaan, dan juga tahap evaluasi untuk merevisi media yang sudah digunakan.